Oke, bisa langsung dimulai aja. Baik, terima kasih Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Diana selaku dosen pengantar manajemen serta teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Aulia Febrianti serta dua rekan saya yaitu Desmanur Putri dan Nova Muhammad Rahman akan mempresentasikan materi mengenai motivasi. Boleh di next? Next lagi. Yang pertama ada pengertian motivasi. Motivasi disebut sebagai gairah, arah, dan ketekunan perilaku. Motivasi berasal dari kata mover yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi atau motivation dalam manajemen hanya ditujukan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Next. Motivasi dalam organisasi. Motivasi merupakan keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu dalam mencapai tujuan. Berikut merupakan model sederhana motivasi. Di sini ada unsur kebutuhan. Unsur kebutuhan ini menciptakan keinginan untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan dan lain-lain. Yang kedua ada perilaku. Di sini perilaku itu hasil dalam tindakan untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya ada reward. Reward di sini itu untuk memenuhi kebutuhan atau sebagai penghargaan intrinsik atau extrinsik. Yang terakhir ada feedback atau umpan balik. Di sini itu memberitahu orang apakah perilaku itu pantas dan harus dilakukan lagi atau tidak. Boleh di next. Selanjutnya ada pendekatan teori motivasi. Pendekatan teori motivasinya yang pertama ada pendekatan tradisional. Tyler mengatakan bahwa titik pokoknya adalah bagaimana karyawan dapat bekerja meski membosankan dan berulang-ulang dengan cara yang paling efisien. Oleh karena itu, manajer itu sering menggunakan sistem upah intensif. Semakin banyak menghasilkan, semakin besar penghasilannya. Dasar pendekatan ini adalah bahwa karyawan itu malas dan bisa didorong hanya dengan imbalan uang. Yang kedua ada pendekatan hubungan manusiawi. Karena pendekatan tradisional lama-kelamaan kurang bisa diterima, maka Elton Mayo mengharapkan manajer memotivasi karyawan dengan mengakui kebutuhan sosialnya dan dengan membuat karyawan merasa penting dan berguna. Perhatian lebih besar diberikan kepada organisasi informal, tetapi meskipun demikian, karyawan tetap diharapkan mau menerima kondisi kerja yang telah diciptakan manajer. Yang ketiga ada pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan sumber daya manusia ini mengkritik pendekatan hubungan manusiawi. Karena hanya memanipulasi karyawan dengan cara yang canggih. Tugas manajer itu sesungguhnya adalah mengembangkan tanggung jawab bersama untuk mencapai tujuan organisasi di mana setiap karyawan menyumbangkan sesuai dengan kepentingan bersama. Bukan menyuap karyawan dengan gaji tinggi untuk melakukan pekerjaan yang dimaui manajer. Go di next. Selanjutnya ada teori motivasi. Jadi di sini ada teori hierarki oleh Abraham Maslow 1943, yang kedua ada teori ARG oleh Clayton Alderfer tahun 1972, ada teori kesehatan atau dua faktor oleh Frederick Herzberg 1966. Selanjutnya ada teori motivasi X dan Y oleh Douglas McGregor. Yang kelima ada teori motivasi kebutuhan oleh McClelland
Yang keenam ada teori harapan oleh Viktor Hobsbawm. Yang ketujuh ada teori penetapan tujuan atau goal setting theory oleh Edwin Locke. The next. Yang pertama ini teori hierarki Abraham oleh Maslow. Teori motivasi yang dikenal oleh Abraham Maslow ini pada intinya berkisar pada pendapat manusia bahwa manusia itu memiliki 5 tingkat atau hierarki kebutuhan. Yaitu yang pertama itu ada kebutuhan fisiologikal atau physiological needs seperti rasa lapar, haus, istirahat, dan seks. Yang kedua itu ada kebutuhan rasa aman atau safety needs. Tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. Yang ketiga ada kebutuhan akan kasih sayang atau belonging needs. Yang keempat ada kebutuhan akan harga diri atau esteem needs, yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. Yang kelima ada aktualisasi diri atau self-actualization dalam arti tersedia kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Next. Ini yang tadi hierarchy of needs theory. Jadi gambarnya itu kayak gini, ada 5 hierarki tingkatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lebih tepat apabila berbagai kebutuhan manusia digolongkan sebagai rangkaian, bukan hierarki. Dalam hubungan ini perlu ditekankan bahwa kebutuhan yang satu saat sudah terpenuhi sangat mungkin akan timbul lagi di waktu yang akan datang. Pemuasan berbagai kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan fisik, bisa bergeser dari pendekatan kuantitatif menjadi pendekatan kualitatif dalam pemuasannya. Berbagai kebutuhan tersebut tidak akan mencapai titik jenuh dalam arti tibanya suatu kondisi dalam mana seseorang tidak lagi dapat berbuat sesuatu dalam pemenuhan kebutuhan itu. Kendati pemikiran Maslow tentang teori kebutuhan ini tampak lebih bersifat teoritis, namun telah memberikan fondasi dan mengilhami bagi pengembangan teori-teori motivasi yang berorientasi pada kebutuhan berikutnya yang lebih bersifat aplikatif. Jadi next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya teori kedua yaitu ada teori ERG dari Clayton Alderfer. Jadi teori Alderfer ini dikenal dengan akronim ERG atau kepanjangannya itu E sebagai extends, R itu relatedness, artinya kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, dan growth yaitu kebutuhan akan pertumbuhan. Nah, jadi pertama secara konseptual terdapat persamaan antara teori yang dikembangkan oleh Maslow dan dikembangkan oleh Alderfer karena eksisten dapat dikatakan identik dengan hierarki pertama dan kedua dalam teori Maslow, dan relatedness nada dengan hierarki kebutuhan ketiga dan keempat menurut konsep Maslow, dan yang terakhir growth mengandung makna sama dengan self-actualization menurut Maslow. Kedua, teori Alderfer ini menekankan bahwa berbagai jenis kebutuhan manusia itu diusahakan pemuasan secara serentak. Next. Boleh di next. Apabila teori Alderfer disebut lebih lanjut, makin tidak terpenuhinya suatu kebutuhan tertentu, makin besar pula keinginan untuk memuaskannya. Yang kedua, kuatnya keinginan memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi semakin besar apabila kebutuhan yang lebih rendah telah dipuaskan. Sebaliknya, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi, maka akan semakin besar pula keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar. Dan yang terakhir, tampaknya pandangan ini didasarkan kepada sifat pragmatisme oleh manusia. Artinya karena menyadari keterbatasannya,
Seseorang dapat menyesuaikan diri pada kondisi objektif yang dihadapinya dengan antara lain memusatkan perhatian kepada hal-hal yang mungkin dicapai. Lebih next. Yang ketiga ada teori dua faktor dari Frederick Herzberg. Jadi model teori motivasi Herzberg ini berpendapat bahwa ada dua faktor yang dapat disesuaikan organisasi untuk mempengaruhi motivasi di tempat kerja. Ya, jadi saya ulangi model teori motivasi Herzberg ini berpendapat bahwa ada dua faktor yang dapat disesuaikan organisasi untuk mempengaruhi motivasi di tempat kerja. Dua faktor ini ada motivation factor sama hygiene factor. Motivation factor ini kondisi intrinsik yang akan membangun tingkat motivasi yang kuat dan hasilnya akan mempengaruhi kinerja menjadi lebih baik. Sedangkan faktor hygiene ini adalah kondisi intrinsik dalam pekerjaan atau organisasi yang dapat menghasilkan demotivasi atau ketidakpuasan anggota jika kondisi ini tidak terpenuhi. Namun jika kondisi ini terpenuhi, ini tidak akan mempengaruhi motivasi pegawai. Nah, yang termaksud dari motivation factor ini ada prestasi, kemajuan karir, pertumbuhan pribadi, minat pekerjaan, pengakuan, dan juga tanggung jawab. Buat hygiene factors itu ada kebijakan perusahaan, kualitas pengawasan, hubungan dengan orang lain, kehidupan pribadi, tingkat gaji, keamanan pekerjaan, dan juga kondisi kerja. Lalu ada empat kemungkinan kombinasi menurut teori dua faktor ini. Yang pertama, jika hygiene-nya tinggi dan motivasinya tinggi. Ini adalah situasi yang ideal di mana karyawan sangat termotivasi dan memiliki beberapa keluhan. Yang kedua itu jika hygiene-nya tinggi namun motivasinya rendah. Artinya karyawan memiliki keluhan tetapi tidak sangat termotivasi. Lalu yang ketiga ketika hygiene-nya rendah namun motivasinya tinggi. Itu artinya karyawan termotivasi tetapi memiliki banyak keluhan. Yang mana ketika situasi pekerjaan yang menarik dan menantang namun gaji dan kondisi kerjanya tidak memuaskan. Dan yang terakhir adalah kondisi ketika hygiene-nya rendah dan motivasinya rendah. Ini adalah situasi yang buruk, artinya karyawan tidak termotivasi dan memiliki banyak keluhan. Boleh di next. Lalu ini ada perbedaan teori Maslow dengan teori dua faktor tadi. Jadi teori Maslow itu memperhatikan tentang tingkat kebutuhan yang berbeda yang mempengaruhi tingkat motivasi karyawan. Sedangkan kalau teori dari Herzberg ini, dia memperhatikan tentang hubungan antara kepuasan karyawan dan tingkat motivasi. Kedua teori ini membahas tentang cara meningkatkan tingkat motivasi karyawan. Namun kalau buat teori dari Herzberg ini, dia seperti teori tambahan buat teori Maslow. Nggak bertentangan, tapi seperti saling melengkapi satu sama lain. Boleh dilihat. Lalu ada teori motivasi X dan Y dari Douglas McGregor. Teori X dan teori Y ini adalah teori motivasi manusia dan manajemen.
Nah, teori ini diciptakan dan dikembangkan oleh Douglas McGregor di MIT Sloan School of Management pada tahun 1960. Teori ini menjelaskan kontras dua model motivasi tenaga kerja yang diterapkan oleh manajer. Teori X menekankan pentingnya pengawasan ketat, imbalan eksternal, dan hukuman, sedangkan teori Y itu menyoroti peran motivasi kepuasan kerja dan mendorong pekerja untuk mendekati tugas tanpa pengawasan langsung. Dan dapat diasumsikan asumsi yang dimiliki manajer dalam teori X yaitu yang pertama, karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin berusaha untuk menghindarinya. Lalu yang kedua, karena karyawan tidak menyukai pekerjaan, mereka harus dipakai, dikendalikan, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari perintah formal di mana adalah asumsi ketiga. Dan yang terakhir adalah sebagian karyawan menempatkan keamanan di atas semua faktor lain terkait pekerjaan dan akan menunjukkan sedikit ambisi. Lalu bertentangan dengan pandangan-pandangan negatif mengenai sifat manusia dalam teori X, ada pula 4 asumsi positif yang disebutkan dalam teori Y. Yang pertama, karyawan menganggap kerja sebagai hal yang menyenangkan seperti halnya istirahat atau bermain. Lalu yang kedua, karyawan akan dilatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, karyawan bersedia belajar untuk menerima, mencari, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif yang diedarkan ke seluruh populasi dan bukan hanya bagi mereka yang menduduki posisi manajemen. Boleh next. Lalu ada teori motivasi kebutuhan dari McClelland. Ada tiga. Yang pertama itu kebutuhan pencapaian, need for achievement. Yang kedua ada kebutuhan kekuatan, need for power. Dan yang ketiga kebutuhan hubungan atau need for affiliation. Peraih prestasi need for achievement tinggi lebih menyukai tantangan, menyelesaikan masalah, dan menerima baik tanggung jawab pribadi untuk sukses atau gagal. Tidak mengandalkan kebutuhan atau karena pertolongan orang lain. Mereka biasanya menghindari tugas-tugas yang mudah atau yang terlalu sukar. Mereka menyukai tugas dengan derajat kesulitan menengah dan mempunyai peluang untuk sukses. Sedangkan individu dengan need for power tinggi suka menerima tanggung jawab, suka mempengaruhi orang lain, suka suasana kompetitif, gengsi dibanding mencapai kinerja yang efektif. Dan yang terakhir, untuk pribadi dengan need for affiliation tinggi lebih menyukai persahabatan, suasana kooperatif, suka hubungan yang melibatkan derajat pemahaman timbal balik yang tinggi. Boleh di next. Yang terakhir ada teori keadilan dari Adam. Teori keadilan ini merupakan teori proses yang memfokuskan pada persepsi individual tentang bagaimana dirinya diperlakukan dibanding orang lain. Orang akan cenderung membandingkan antara masukan seperti pendidikan, pengalaman, latihan, dan keluaran, yaitu seperti upah, penghargaan, dan promosi. Orang apabila perbandingan keluaran masukan sebanding dengan orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, teori harapan. Victor H. Fromm merupakan teori proses yang mengatakan bahwa motivasi tergantung pada harapan individu tentang kemampuan dirinya untuk melakukan tugas dan menerima imbalan yang diinginkan. Victor H. Fromm dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation
mengetengahkan suatu teori yang disebutnya sebagai teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Artinya apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu dan jalan tampaknya terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya mendapatkannya. Terdiri dari 3 area: ekspektasi, instrumentality, valence. Teori penetapan tujuan atau goal setting theory dari Edwin Locke. Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yakni A. Tujuan-tujuan mengarahkan perhatian. B. Tujuan-tujuan mengatur upaya. C. Tujuan-tujuan meningkatkan persistensi. Dan D. Tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan. Bagan berikut ini menyajikan tentang model instruktif tentang penetapan tujuan. Teori penentuan tujuan adalah teori yang mengemukakan bahwa niat untuk mencapai tujuan merupakan sumber motivasi kerja yang utama. Artinya, tujuan memberitahu seorang karyawan apa yang harus dilakukan dan berapa banyak usaha yang harus dikeluarkan. Desain pekerjaan untuk motivasi dalam organisasi. Job simplification. Desain pekerjaan yang tujuannya adalah meningkatkan efisiensi tugas dengan mengurangi jumlah tugas yang harus dikerjakan. Job rotation. Pergantian periodik seorang karyawan dari satu tugas ke tugas yang lain. Job job enlargement. Peningkatan jumlah dan variasi tugas dari seorang individu melalui pekerjaannya yang berbeda-beda. Job enrichment. Penggayaan pekerjaan merujuk pada perluasan vertikal pekerjaan yang meningkatkan pengendalian pekerja terhadap rencana pelaksana dan evaluasi kerja. 4 elemen pemberdayaan. 1. Informasi. Karyawan menerima informasi tentang kinerja perusahaan. 2. Pengetahuan. Knowledge. Karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk berkontribusi pada tujuan perusahaan. Kekuatan, power. Karyawan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan substantif. Keempat, imbalan, reward. Karyawan dihargai berdasarkan kinerja perusahaan. Ide motivasi untuk waktu yang bergejolak. Para manajer saat ini bukanlah untuk mengendalikan orang lain, tetapi untuk mengatur tempat kerja sedemikian rupa sehingga setiap orang dapat belajar, berkontribusi, dan tumbuh. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibuka sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, untuk Renandia Chandra Putri, dipersilakan.
Mungkin teman-teman yang emang lagi ada kendala boleh langsung bertanya di kolom chat ya. Yang nggak ada kendala boleh langsung unmute aja dan bertanya. Baik, pertanyaan pertama ada dari Mulia. Pertanyaannya itu, bagaimana penerapan motivasi dalam organisasi dapat menyesuaikan kendala-kendala perilaku individu dalam organisasi? Buat yang bertanya, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Lalu pertanyaan kedua ada dari Renandia. Pertanyaannya itu, mengapa motivasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi, baik dalam kenyamanan kerja tim atau grup maupun dalam kenyamanan kerja individu? Ini amat sih. Hmm. Oke, selanjutnya untuk Muhammad Zaki Arif, apa mau langsung unmute atau di kolom chat? Boleh langsung silakan pertanyaannya. Ya, oke langsung ya deh. Untuk motivasi, apa dampak yang terjadi jika seseorang mendapatkan motivasi yang berlebihan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Imelda Bella Clarissa. Baik, izin bertanya, bagaimana sih cara motivasi bawahan agar semangat mereka tetap terjaga, nah sehingga tujuan organisasi tersebut bisa tercapai dengan baik? Baik, terima kasih. Pertanyaannya kami tampung dulu ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama tadi ya dari Mulia. Mengapa motivasi sangat Bagaimana penerapan motivasi dalam organisasi dapat menyelesaikan kendala-kendala perilaku individu dalam organisasi? Yaitu dengan motivasi kita dapat membangun rasa percaya diri seseorang, membuat seseorang keluar dari rasa keterpurukannya itu dan perilaku negatif lainnya menjadi sesuatu yang positif. Dan tentunya dengan dukungan dari orang terdekat dalam organisasi, misalnya teman, tim, satu tim, dan lain sebagainya. Apakah menjawab, Mulia? Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Zaki. Pertanyaannya itu tadi, apa dampak yang terjadi jika seseorang mendapatkan motivasi yang berlebihan? Jadi motivasi itu perlu untuk menyemangati dalam mencapai suatu target. Tapi dosisnya itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan diri. Motivasi yang berlebihan akan menimbulkan demotivasi yang mengakibatkan menurunnya kinerja karena kegagalan dalam mencapai tujuan. Maka dari itu, motivasi yang terlalu berlebih tidak baik untuk mencari prestasi yang tinggi untuk dirinya. Apakah terjawab? Baik, terima kasih.
Oke, selanjutnya pertanyaan dari Imelda. Bagaimana cara memotivasi bawahan agar semangat mereka tetap terjaga sehingga tujuan organisasi bisa tercapai dengan baik? Yaitu kita harusnya sebagai atasan itu harus membangun lingkungan kerja yang menyenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita juga harus memberikan bonus atau reward ya kepada karyawan-karyawan yang mungkin kinerjanya tuh dalam bekerja tuh bagus. Yang ketiga kita bangun komunikasi yang baik dan menyenangkan supaya lingkungan kerja itu nyaman dan mereka juga nyaman dalam bekerja. Yang keempat, terbuka terhadap masukan. Kita sebagai atasan juga harus terbuka terhadap masukan, baik yang positif maupun yang negatif itu perlu didengar. Yang kelima, melakukan kegiatan outing untuk mengeratkan hubungan antar karyawan. Apakah menjawab, Imelda? Terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Renandia. Pertanyaan itu, mengapa motivasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi, baik dalam kenyamanan kerja, baik dalam kenyamanan kerja tim atau grup maupun dalam kenyamanan kerja individu. Jadi motivasi kerja itu kan daya dorong yang membangkitkan dan mengarahkan perilaku pada suatu perbuatan atau pekerjaan, pada upaya-upaya nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara implisit. Oleh karena itu, motivasi sangat dibutuhkan dalam kerja individu atau tim. Dengan adanya motivasi, tujuan yang diinginkan perusahaan dapat tercapai. Apakah menjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah bertanya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa langsung ke kelompok selanjutnya. Oke, terima kasih Yoga. Selamat siang teman-teman, selamat siang Yudina. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang communication. Sebelum mulai masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota saya yaitu ada saya sendiri Elsinta Putri, yang kedua ada Tegar Hanafi, dan ketiga ada Vera Diana Sindi. Next. Untuk materi pertama itu ada definition of communication. Itu definisi komunikasi, yaitu merupakan proses di mana informasi dipertukarkan dan dipahami oleh dua orang atau lebih, biasanya dengan maksud untuk memotivasi atau mempengaruhi perilaku. Selanjutnya ada definition of communication according to the experts. Itu merupakan definisi komunikasi menurut ahli. Yang pertama itu ada Janice and Kelly menyebutkan komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang atau komunikator menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya. Dan yang kedua itu ada Berelson and Steiner itu menyebutkan komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada Gode menyebutkan komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula yang dimiliki oleh seseorang menjadi dimiliki dua orang atau lebih. Next. Selanjutnya itu ada function of communication. Yang pertama itu ada kontrol. Itu berfungsi untuk mengontrol perilaku.
Yang kedua ada interaksi sosial, komunikasi berfungsi memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga itu ada motivasi, komunikasi berfungsi memotivasi atau mendorong orang untuk hidup lebih baik lagi. Yang keempat itu ada ekspresi emosional. Ya, komunikasi berfungsi memfasilitasi ekspresi perasaan dan emosi seseorang. Yang kelima ada penyebaran informasi. Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan informasi. Selanjutnya itu ada karakteristik of communication. Yang pertama itu jelas, gagasan utamanya itu mudah diidentifikasi dan dipahami. Dan yang kedua itu ada ringkas, to the point tanpa menggunakan kata-kata atau gambar yang tidak perlu. Yang ketiga itu ada concrete, itu termasuk contoh atau penjelasan secara spesifik. Yang keempat itu benar, dalam informasi, pilihan kata, dan tata bahasa itu dengan benar. Yang kelima itu ada coherent, itu informasi yang disajikan dalam urutan logis. Yang keenam itu ada lengkap, informasi yang cukup sehingga audiens dapat memahami. Yang ketujuh itu sopan dengan nada profesional. Selanjutnya itu ada proses of communication. Dari gambar yang ada, itu ada proses-proses dari communication. Yang pertama itu ada sender. Sender itu merupakan orang yang memulai percakapan dan telah mengkonseptualisasikan gagasan yang ingin dia sampaikan kepada orang lain. Yang kedua itu ada encoding. Itu pengirim memulai dengan proses penyajian, di mana ia menggunakan kata-kata tertentu atau metode nonverbal untuk menerjemahkan informasi ke dalam pesan. Next. Yang ketiga itu ada message, itu setelah pengkodaan selesai, pengirim mendapatkan pesan yang ingin dia sampaikan. Pesan itu dapat ditulis secara ditulis, lisan, simbolik, atau nonverbal. Yang selanjutnya itu ada channel, itu pengirim memilih media melalui mana ia ingin menyampaikan pesannya itu kepada penerima. Yang selanjutnya ada receiver. Receiver itu penerima adalah orang yang menjadi sasaran atau sasaran pesan. Dia mencoba untuk memahaminya dengan cara terbaik sehingga tujuan komunikasi tercapai. Selanjutnya ada decoding. Itu adalah langkah receiver itu memahami komunikasi yang sudah diberikan oleh sender. Yang selanjutnya ada feedback. Feedback itu merupakan langkah terakhir dari proses yang memastikan penerima itu paham dengan pesan si pengirim. Itu bisa merupakan tanggapan penerima dapat berupa verbal atau non-verbal. Terus ada catatan. Noise itu merupakan hambatan dalam komunikasi. Ada kemungkinan pesan yang dikirim oleh pengirim tidak diterima oleh penerima atau tidak dapat dipahami oleh penerima. Next. Selanjutnya itu ada forms of communication in organization. Yang pertama itu ada interpersonal communication. Itu komunikasi internasional adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Nah, ada dua metode komunikasi interpersonal, itu ada komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Next. Yang kedua itu ada in network and teams. Itu jaringan itu merupakan jaringan komunikasi. Nah, jadi jaringan komunikasi adalah pola di mana anggota kelompok atau tim berkomunikasi. Nah, berikut merupakan penjelasan dari pola jaringannya. Yang pertama itu ada jaringan roda atau wheel. Itu pemimpin merupakan pusat komentar sehingga bebas berkomunikasi dengan anggota lainnya. Namun, para anggota hanya dapat berkomunikasi dengan pemimpin saja. Nah, yang kedua itu ada jaringan Y. Jaringan ini mirip dengan jaringan rantai. Anggota kelompok hanya dapat berkomunikasi dengan seorang anggota kelompok lainnya. Yang kedua ada jaringan rantai atau chain. Itu para anggota hanya dapat berkomunikasi dengan yang berada di sebelahnya saja. Nah, terus ada jaringan lingkaran atau circle. Setiap anggota dapat
berkomunikasi dengan dua anggota yang bersebelahan dengannya, namun tidak dapat berkomunikasi dengan orang di seberangnya. Yang selanjutnya ada semua saluran atau all channel. Itu semua saluran komunikasi terbuka, setiap anggota dapat berkomunikasi dengan semua anggota lainnya. Dan selanjutnya itu ada organizational of communication. Itu bentuk komunikasi dalam organisasi yang mengalir di antara unit organisasi atau kelompok pada tingkat yang sama dan berbeda. Nah, masing-masing juga meluas ke pola komunikasi yang luas di seluruh organisasi. Selanjutnya itu ada digital communication. Itu bentuk komunikasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan media teknologi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Vera. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai saluran komunikasi formal. Jadi itu yang pertama ada downward communication, di mana downward communication itu adalah bentuk penyampaian informasi dari manajemen tingkat atas ke manajemen tingkat bawah. Untuk tujuan sendiri itu menginformasikan, mengarahkan, mengoordinasikan, dan juga mengevaluasi kinerja dari manajemen tingkat bawah. Ada beberapa permasalahan dalam communication, di mana yang pertama itu ada information loss and change content. Maksud dari information loss and change content ini itu adanya hilangnya informasi dan juga perubahan isi. Jadi kalau misalkan ada seorang manajer gitu, dia ingin menyampaikan informasi kepada pekerja dia, maka dia akan terlebih dahulu harus menyampaikannya kepada supervisor. Lalu dari supervisor ini akan menyampaikannya kepada worker. Nah, tetapi itu dalam prosesnya ini tuh biasa ada informasi yang hilang gitu dan juga ada perubahan isi. Maka dari itu ini menimbulkan permasalahan gitu. Lalu yang kedua ada time consuming, di mana untuk downward communication ini tuh sebenarnya memakan waktu yang cukup banyak. Mengapa demikian? Karena untuk proses-prosesnya itu kan melibatkan banyak tingkat manajemen kan, jadi itu memakan waktu yang cukup banyak juga. Nah, akibat itu kalau misalkan suatu informasi sudah sampai ke tingkat manajemen yang ditargetkan, maka informasi tersebut itu akan cenderung sudah hilang gitu kegunaannya atau utilitasnya. Lalu yang ketiga ini itu adanya kurangnya feedback. Misalnya itu tadi kan sudah disebutkan kan bahwa penyampaian informasi itu cenderung memakan waktu yang cukup banyak. Nah, kalau misalkan seorang petinggi perusahaan itu ingin memberikan feedback gitu, nah maka akan memakan waktu yang juga cukup lama gitu. Karena hal ini itu biasanya perusahaan itu tidak memberikan feedback kepada karyawan. Begitu juga dengan karyawan, karena adanya negligence atau adanya pengabaian dari atasan, maka biasanya itu karyawan juga jarang memberikan feedback. Nah, hal ini itu biasanya menimbulkan komunikasi yang tidak efektif. Lalu yang kedua ini tuh ada upward communication yang merupakan kebalikan dari downward communication. Kalau misalkan downward communication itu penyampaian informasi dari manajemen tingkat atas ke manajemen tingkat bawah, maka upward communication itu merupakan penyampaian informasi dari manajemen tingkat bawah ke manajemen tingkat atas. Untuk tujuannya itu menyampaikan laporan hasil pekerjaan, usulan, feedback, dan permasalahan yang biasanya itu belum dapat dipersiapkan oleh manajemen tingkat bawah. Ada beberapa permasalahan dalam upward communication, di mana yang pertama ini tuh adanya superiors negligence. Biasanya itu kan perusahaan apalagi atasan gitu ya, karena proses dari upward communication yang juga makan waktu yang lama seperti downward communication, biasanya itu mereka mengabaikan gitu opini atau usulan dari karyawan mereka. Nah, kalau misalkan atasan ini itu dia tidak mengindahkan opini dari karyawan mereka, maka biasanya itu karyawan akan kehilangan gitu kepercayaannya terhadap atasan mereka, sehingga alur kerjanya itu akan menjadi terhambat. Lalu yang kedua ini itu ada lack of confidence. Di beberapa kasus karyawan itu cenderung tidak memiliki kepercayaan diri gitu ketika mereka diharuskan untuk berkomunikasi dengan atasan. Nah, mereka berpikir bahwa kalau misalkan mereka menyampaikan permasalahan mereka itu kepada atasan, maka atasan itu akan mempertanyakan gitu mengenai posisi dan juga efisiensi mereka. Nah, ketika biasanya disampaikan kepada karyawan itu dapat diinterpretasikan sebagai bentuk bahwa karyawan itu cenderung tidak kompeten. Akhirnya itu beberapa karyawan itu cenderung takut ketika mereka harus menyampaikan ide, usulan, pendapat mereka kepada atasan. Lalu yang terakhir ini delay proses.
Tadi kan upward communication juga sama seperti downward communication kan, memakan waktu yang lama. Sehingga pergerakan informasinya itu dari manajemen tingkat bawah ke manajemen tingkat atas itu juga cenderung lama pula. Akhirnya itu ketika saat informasi sudah sampai pada target manajemen yang diinginkan, maka informasi tersebut sudah tidak ada gunanya gitu. Lalu yang ketiga, adanya horizontal communication. Untuk horizontal communication itu juga disebut sebagai lateral communication, dan ini itu merupakan bentuk penyampaian informasi antara sesama karyawan, departemen, dan unit-unit lainnya yang biasanya itu berada pada tingkat manajemen yang sama. Biasanya itu di horizontal communication ini itu karyawan diberi kesempatan untuk bekerja sama dan juga berkolaborasi. Untuk kekurangannya itu ada 4, di mana kalau misalkan ada seorang pekerja gitu yang kehilangan motivasi, maka juga akan berpengaruh terhadap motivasi dari pekerja lain. Lalu yang kedua itu, perbedaan pendapat itu biasanya cenderung membuat para pekerja berselisih. Lalu yang ketiga, kalau misalkan ada permasalahan pribadi antar satu anggota dengan anggota lainnya, biasanya itu mereka tidak menginginkan keterlibatan orang tertentu gitu. Lalu yang terakhir, kalau misalkan ada beberapa orang tertentu yang membuat mereka tidak percaya diri dan bekerja, beberapa anggota itu cenderung merasa terleft out gitu. Lalu selanjutnya ada saluran komunikasi informal, di mana yang pertama itu ada the grapevine. The grapevine ini tuh memiliki pola komunikasi yang seperti buah anggur. Biasanya itu grapevine ini tidak mengikuti aturan dari saluran komunikasi formal dan juga menyampaikan informasi secara cepat. Karena itu dia juga termasuk sebagai saluran komunikasi informal. Nah, pada umumnya itu ada 4 grapevine, di mana yang pertama itu ada single strand. Single strand ini itu merupakan bentuk komunikasi dari satu individu ke individu lainnya. Lalu yang kedua ini itu ada gossip chain, jadi itu satu orang bertindak sebagai sumber informasi. Lalu di sini itu nanti dia akan menyebarkan informasi tersebut kepada banyak orang. Jadi itu seperti rantai gosip gitu. Sumber informasinya dari satu orang, lalu tersebar ke orang-orang lain. Lalu yang ketiga ini itu ada probability chain, di mana di sini itu satu orang memilih secara acak itu orang-orang yang ingin disampaikan informasinya. Lalu setelah orang-orang tersebut mendapatkan informasi dari satu orang ini, dia akan memilih lagi gitu secara acak orang-orang yang akan disampaikan informasinya. Lalu yang terakhir ini ada cluster chain, di mana di cluster chain ini itu satu orang ini tuh benar-benar memilih karena ada tujuan tertentu. Dia tuh memilih beberapa anggota kan. Lalu nanti itu anggota-anggota yang dipilih itu akan memilih lagi orang-orang yang akan disampaikan informasinya. Lalu yang kedua ini ada manajemen by wandering around. Manajemen by wandering around atau manajemen by walking around ini itu merupakan gaya manajemen di mana manajer itu berkeliaran atau berjalan-jalan menelusuri area kerja karyawan secara tidak terstruktur untuk memeriksa karyawan, peralatan, dan proses kerja sedang berlangsung. Lalu yang terakhir, dalam saluran komunikasi informal ada komunikasi nonverbal, di mana komunikasi ini itu merupakan bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Biasanya itu untuk penyampaian informasi ini itu menggunakan ekspresi wajah, gestur, kontak fisik, dan juga gerakan tubuh. Ya, selanjutnya hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, hambatan pribadi. Banyak hambatan individu yang dapat menghalangi komunikasi yang efektif. Masalah umumnya adalah sinyal yang bertentangan atau tidak konsisten. Hal ini dapat mengganggu komunikasi yang efektif. Biasanya, beberapa hambatan ini melibatkan karakteristik proses individu dan fungsi dari konteks organisasi di mana komunikasi berlangsung. Next. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kurangnya kredibilitas. Masalah kredibilitas muncul ketika pengirimnya tidak dianggap sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Dia mungkin tidak dapat diandalkan atau dianggap berpengetahuan sempit tentang masalah ini. Ketika seorang politisi tertangkap basah korupsi, atau ketika seorang manajer membuat rangkaian keputusan yang buruk.
mereka tidak akan didengar dan dipercaya lagi. Dalam kasus ekstrim, orang dapat berbicara tentang sesuatu yang jelas-jelas mereka ketahui sedikit atau tidak sama sekali. Next slide. Meningkatkan keefektivitasan komunikasi. Meningkatkan keefektivitasan komunikasi dapat dilakukan dengan menjadi pendengar yang baik dan mengajukan pertanyaan jika perlu. Keterampilan mendengarkan, mohon maaf, boleh dijeda sebentar, ada azan. Saya lanjutkan ya. Materi ini mengandalkan keterampilan individu dan keterampilan organisasi. Contohnya, seorang manajer baru saja menerima kabar buruk mengatakan bahwa posisinya akan dihapus tahun depan. Orang lain perlu memahami bahwa mereka mungkin frustasi, marah, atau bahkan depresi. Akibatnya mereka mungkin mengisyaratkan bahwa mereka perlu berbicara dengan seseorang. Disinilah kita harus menjadi pendengar yang baik bagi mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vera. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isu terkini komunikasi dalam organisasi. Di mana yang pertama ini itu ada masalah keamanan dan juga legalitas. Walaupun kita tahu gitu bahwa medsos itu sudah menjadi perangkat yang efisien digunakan dalam berkomunikasi, seorang manajer harus kita tahu permasalahan yang bisa ditimbulkan dari penyalahgunaan perangkat tersebut. Di era digital ini itu biasanya media sosial bisa digunakan sebagai bukti dari tindakan pidana yang dilakukan oleh satu perusahaan. Nah, mengapa? Jadi itu kalau misalkan ada satu perusahaan, dia melakukan tindakan yang menyeleweng dari hukum, baik disengaja atau tidak, maka perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan jika mereka harus membela diri jika dituduh di meja hijau. Nah, mengapa? Karena bukti yang sudah ada itu sudah tersebar luas di media sosial. Enggak hanya itu, tingkat keamanan perangkat digital juga perlu diperhatikan. Misalkan dalam penggunaan komputer. Dari sisi keamanan itu biasanya data perusahaan rentan dihack oleh hacker atau pihak yang bertanggung jawab, dan mungkin saja itu di luar sana banyak gitu orang-orang yang mengincar informasi dari perusahaan tersebut, sehingga dari sisi keamanan ini itu penggunaan media sosial cenderung tidak efektif. Selanjutnya, permasalahan kedua ini itu adanya perbedaan karakter. Kita kan tahu gitu kan bahwa setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda. Jadi itu misalnya ada orang introvert, extrovert, atau mungkin ada juga orang yang sensitif dan juga ada yang terbuka. Nah, setiap karyawan itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda kan. Nah, perbedaan tersebut itu bisa memicu masalah gitu dalam organisasi, terutama seandainya mereka berkomunikasi. Lalu yang ketiga ini tuh ada miscommunication. Enggak semua karyawan gitu terbuka akan apa yang mereka rasakan atau mereka alami ketika mereka bekerja di satu perusahaan. Maka dari itu enggak heran gitu kalau misalkan miscommunication ini itu bisa menjadi masalah komunikasi karena adanya salah persepsi. Ya, selanjutnya komunikasi di era internet dan sosial media. Dalam penggunaan internet dan media sosial, tim memungkinkan untuk membaca laporan dan berbagi pengalaman. Karyawan sekarang dapat membaca, mengomentari, dan berbagai artikel yang relevan melalui saluran yang sama, misalnya lewat obrolan grup Facebook. Komunikasi dan pertukaran informasi antara anggota organisasi tidak lagi dibatasi secara geografi. Upaya kolaborasi antar individu dan tim yang berbagi informasi mengordinasikan pengembalian keputusan dan bekerja di organisasi memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, namun cenderung menimbulkan kerugian psikologis. Dalam hal ini, manajer harus mampu memahami situasi dan memilih media yang tepat untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif. Next slide. Selanjutnya menjadi komunikator yang baik. Untuk menjadi komunikator yang baik, seseorang harus selalu mengambil kesempatan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi meliputi keterampilan menulis, membaca, berbicara, dan mendengarkan. Jika seorang ingin menjadi seorang komunikator yang baik, mereka harus mampu menguasai keempat keterampilan ini. Next slide.
Keterampilan pendengar yang efektif. Yang pertama, keterampilan individu. Untuk menjadi pendengar yang baik, individu harus memiliki keterampilan mendengar, tidak menyela pembicara, fokus pada kata dan makna yang dikomunikasikan, bersabar, dan mengajukan pertanyaan bila perlu. 2. Keterampilan organisasional. Kita harus mampu memantau dan mengatur arus informasi, serta mengonfirmasi bahwa pesan telah diterima dan dipahami. Setelah manajer mengirim laporan melalui email kepada rekan kerja, mereka dapat menelpon beberapa hari kemudian untuk menanyakan apakah rekan kerja tersebut memiliki kesempatan untuk meninjau laporan atau mengajukan pertanyaan tentangnya. Next slide. Oh, sudah. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan di raise hand dan unmute. Jika ada kendala, bisa lewat kolom chat. Terima kasih. Oke, yang di raise hand boleh di-unmute dari Yoga. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Oke, saya menyoroti salah satu poin terkait dengan karakteristik ataupun ciri dari komunikasi tersebut. Yang diantaranya itu meliputi ciri terkait jelas, ringkas, konkret, benar, koheren, lengkap, dan sopan. Saya menyoroti terkait dengan poin koheren, di mana koheren ini adalah sebuah informasi yang disajikan dalam urutan logis. Boleh tolong disampaikan dan diberikan contoh terkait dengan koheren ini. Lantas dengan koheren ini, jika komunikasi itu terjadi, tapi dalam penyampaiannya ini tidak terdapat informasi yang logis. Apakah hal ini tetap dapat diakui sebagai bentuk komunikasi itu berjalan dengan baik? Terima kasih. Oke, selanjutnya boleh Aisyah. Ya, terima kasih sudah diizinkan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Novira dari kelompok 12. Izin bertanya, bagaimana caranya sebuah organisasi bisa memiliki komunikasi yang baik antar anggota organisasi? Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya Bella, boleh bertanya. Terima kasih sudah mengizinkan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Bella Nata Cantika, dan saya ingin bertanya, jika seorang pemimpin tidak dapat melakukan metode komunikasi seperti yang telah dijelaskan tadi, apakah diperbolehkan untuk meminta bantuan juru bicara dalam pekomunikasian terkait hal yang ingin disampaikan? Sekian, terima kasih. Selanjutnya Zaki, boleh. Oke, saya izin bertanya terkait isu terkini yang ada di dalam organisasi tentang komunikasi, yaitu tentang perbedaan karakter. Pertanyaannya adalah bagaimana berkomunikasi dengan orang yang terdapat perbedaan karakternya agar dapat mengatasi masalah yang sering terjadi pada organisasi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan kami tampung dulu ya. Terima kasih.
Bella. Baik, pertama-tama saya ingin menjawab pertanyaan dari Bella. Jika seorang pemimpin tidak mampu menerapkan metode komunikasi yang efektif, apakah diperbolehkan meminta bantuan dari juru bicara? Menurut kami boleh, tapi untuk juru bicara ini itu menurut kami nggak harus orang dari organisasi, tetapi bisa juga dari organisasi sendiri. Misalkan anggota itu sendiri. Jadi kan walaupun penyampaian dari pemimpin itu kurang efektif, mungkin ada gitu beberapa anggota yang bisa mengerti apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh pemimpin. Nah, ntar anggota yang bertindak sebagai juru bicara ini bisa menjelaskan ulang apa yang disampaikan oleh pemimpin dengan kata-kata yang mudah dimengerti ke anggota-anggota lain. Apakah sudah cukup jelas, Bella? Cukup sekali, makasih Vera. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Bagaimana caranya suatu organisasi bisa memiliki komunikasi yang baik antar anggota komunikasi? Menurut kami ada 7 cara, di mana yang pertama itu seorang anggota organisasi itu harus membangun hubungan yang baik dengan tim kerja. Lalu yang kedua itu mendalam pertanyaan dan berdiskusi. Yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh dengan benar jika komunikasinya itu merupakan non-verbal. Lalu yang keempat ini itu menunjukkan dukungan sesama anggota. Yang kelima, menyampaikan dengan jelas. Keenam, mengadakan pertemuan secara individu. Dan yang ketujuh, memberikan umpan balik atau feedback. Apakah sudah cukup jelas, Aisyah? Jelas, makasih Vera. Terima kasih kembali. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Yoga, yaitu dengan pertanyaan, salah satu ciri dari komunikasi yang telah disampaikan adalah koheren, dan di mana informasi yang disampaikan itu dalam bentuk kronologis. Contoh terkait dengan koheren itu apa, dan kemudian jika komunikasi terjadi tapi dalam penyampaian tidak terdapat informasi logis, apakah bisa disebut dengan komunikasi? Oke, izinkan saya menjawab. Contoh koheren itu misalnya ada kasus yang diliput oleh media berita dan presenter tersebut tuh presenter media tersebut itu akan menyampaikan kronologis berita tersebut tuh secara berurutan sesuai dengan kejadian berita tersebut. Nah, jika komunikasi tersebut pada penyampaiannya terdapat informasi yang tidak logis, hal itu tuh dapat diakui sebagai bentuk komunikasi. Akan tetapi, komunikasi yang diakui itu adalah bentuk komunikasi yang tidak efektif karena adanya penyampaian informasi yang tidak logis atau salah. Bagaimana Yoga atas jawabannya? Oke, makasih banyak Alvinda jawabannya. Oke, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Zaki, yaitu bagaimana berkomunikasi dengan orang yang terdapat perbedaan karakter agar dapat mengatasi masalah yang sering terjadi pada organisasi. Jawaban saya, kalian dapat melakukan personality test dan memberikan training kepada teman-teman untuk dapat mengenai karakter diri mereka masing-masing serta sesama rekannya. Contohnya ya terbuka terhadap pendapat dan masukan agar anggota organisasi merasa dihargai dan didengarkan. 2, berikan juga feedback kepada masing-masing individu agar mereka dapat menumbuhkan potensi terbaik dalam diri. 3, berikan dukungan kepada masing-masing anggota agar mereka mampu mengerjakan tugas yang diberikan dengan penuh semangat dan percaya diri. Nah, itu jawaban dari saya. Bagaimana, Zaki? Baik, sudah terjawab, Gar. Terima kasih. Sama-sama. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.